sama, dia menarik lah. Mas. Oh, Viper. wow. Terletak di antara kompleks Puncak Rogo Jembangan di sebelah barat dan Gunung Sindoro Sumbing di sebelah timurnya. Suhu di tempat ini berkisar antara 6 hingga 20 derajat Celcius. Di musim kemarau, suhu bisa mencapai 0 derajat Celcius, bahkan sampai di titik minus. Dari ketinggian 2500 mdpl, saya dan Tio Survival memiliki sebuah misi. Ikuti jejak saya, jejak petualang! Tebingnya itu cukup curam nih lah. Iya. Jadi karena emang tujuan kita ada di bagian bawah dan tebingnya ini curam sekali, jadi kita harus rappelling untuk ke bawah ya Mas? Iya, kita harus siap-siapkan tali untuk menurunin tebing ini. Untuk menuruni ketinggian atau rappelling memerlukan beberapa peralatan, terutama tali karmantel. Perlengkapan yang digunakan harus dipastikan dalam kondisi baik dan aman untuk keselamatan. Nanti ada tandem satu lagi dari bawah, kita gabungin jadi satu di sini. Oke. Nah, kita lock di sini lah. Yap. Tidak boleh terlalu kencang karena nanti ketika ketarik dia kan akan ngelok kan. Jadi kita harus kendorin satu putaran kayak gitu. Ini udah kelok. Jadi intinya kalau sendiri. Prinsip rappelling bergantung pada tali karmantel sebagai jalur lintasan dan tempat untuk bergantung. Baiklah. Ya. Turun pelan-pelan. Ya. 1, 2, 3. Oke, kalau gantung aja udah begini. Ya. Saya harus menggunakan gaya berat badan saya dan tolakan kaki sebagai pendorong gerak turun. Salah satu tangan sebagai penyeimbang dan tangan lainnya untuk mengatur kecepatan. Mas, itu telaganya ya? Ya itu lah yang sebelah sini. Ha-ha. Itu telaga pengilon dan telaga warna. Wah, oke. Nah, ini telaga tujuan kita udah mulai terlihat. Di sana kita akan melakukan kegiatan. Oke. Siap-siap? Ya. Ayo, Mas. Coba. Harping menjadi misi utama kami kali ini. Harping merupakan aktivitas untuk menemukan hewan-hewan reptil atau amfibi untuk dipelajari atau penelitian. Wah! Ada ular! Ular apa itu, Mas? Ini di dalam. Ini disular king cobra lah. King cobra. Jadi king cobra ini bisanya 2 kali lipat daripada cobra ya, Mas? Iya, betul. Wah, ini harus ekstra hati-hati karena ukuran lebih besar, bisanya juga lebih tinggi. Ini kalau dilihat panjangnya kurang lebih sekitar 3,5 meter. Dan ulang king cobra ini bisa berdiri sepertiga dari panjang tubuhnya. Betul, lah. Ini aja udah tinggi lah, apalagi Ya. kalau dia sampai sepertiga, wah, itu luar biasa. Ya. Mas. Nah, dia akan ngikutin terus gerakan saya kemana. Di situ karena sudah Kla pegang dia kan semakin tinggi kan Kla. Ya. Wow, coba lihat. Wow. Nah, ini bagusnya kerjasama, dia menarik lah. Wow, ini cukup cantik. Saya benar-benar kehabisan kata-kata, jujur. Saya ingat. King cobra merupakan jenis ular berbisa terpanjang di dunia. Panjang tubuhnya berkisar antara 3 sampai 4 meter. Bahkan pernah ditemukan yang panjangnya hampir 6 meter. Dan menyentuh ular kobra, apalagi king cobra seperti ini. Mas. Kita ada tekniknya Kla, tapi tidak boleh ditiru teman-teman. Dicium kepalanya. Mas, hati-hati loh Mas. Oke. Ini benar-benar nggak boleh dilakukan kecuali
seorang ahli seperti Mas Tio. Dan saya juga nggak mungkin memegang ular seperti ini kalau tidak didampingi oleh seorang ahli. Iya. Spesies ular ini banyak ditemukan di daerah dataran rendah hingga ketinggian 1.800 mdpl. Spesies ini endemik di sebagian wilayah India hingga Asia Tenggara. King cobra biasanya bersarang di lubang tanah, tumpukan bebatuan, semak-semak rimbun atau sela-sela akar pohon. King cobra ini makannya apa, Mas? Ular juga. Dia kanibal lah. Jadi king cobra ini termasuk hewan karnivora dan juga kanibal. Dia bisa makan sesama jenisnya, bukan cuma binatang lain tapi juga ular dia makan. Jadi ular king cobra ini tertarik dengan warna gelap ya, Mas? Jadi kita bisa menggoda menggunakan sarung tangan saya yang berwarna hitam. Mas, ini udah semakin deras, kita harus jalan lagi. Oke. Tapi ini gimana kita bebaskan, tapi tidak menyerang kita? Kita lepasin aja, yang penting kita bisa menemukan spesies yang cukup unik ini. Oke. Kita ke arah sana, Kak. Oke. Gimana, kita balikin ke sana? Di Ularnya? sini aja, aku langsung bisa berbalik ke sana. Oke. 1, 2, 3. Oke, Kak. Baiklah. Baiklah. Rasa lelah mulai menghampiri. Untuk memenuhi asupan energi, kami harus mencari sesuatu yang bisa menjadi sumber tenaga bagi kami. Nah, ini kita mau ambil umbut dari pakis. Ini ada pakis haji. Mau kita ambil umbutnya untuk kita konsumsi. Nah, jadi ini umbutnya udah terlalu tua, tapi bagian ini bagian apa ya, Mas? Berarti Ya, ini bisa dimakan juga. bagian samping ini bisa dimakan ya? Bisa, yang atas ini nanti dalamnya itu lunak juga. Nah, ini harendong ya, Mas? Ini bisa dikonsumsi juga. Biasanya kita pilih yang muda-muda, dan ini sebenarnya batangnya juga bisa dikonsumsi untuk sumber air ya, Mas? Iya, ini bisa dimakan loh buahnya, Kak. Buahnya yang juga hitam. bisa? Yang hitam. Coba kamu gigit. Coba. Ini ya? Ya. Rasanya apa? Rasanya mirip sama cherry. Manis. Ya, manisnya tapi tipis sekali. Enak-enak. Iya. Segar. Harendong bulu adalah tanaman liar yang hidup di hutan hujan. Tanaman ini aman untuk dikonsumsi langsung. Nah, ini bisa buat tambahan nih, Kak. Apa? Ini ada Rotan ya, Mas? rotan muda. Nah, rotan muda itu bagian umbutnya bisa dikonsumsi. Jadi kita harus potong di sini. Ini harus hati-hati ya kalau motong rotan, karena dia banyak durinya. Iya, betul. Oke. Jadi bagian yang mau kita ambil, Iya. tapi bagian luarnya kita biarkan begini supaya nggak kotor ya, Mas. Betul. Nanti kita bersihkan lagi. Oke. Langsung ayo, tahu Kak. aja. Iya. Nah, ikuti jejak saya, jejak petualang. Dedaunan dan umbut-umbutan menjadi salah satu sumber makanan dan obat alternatif yang bisa didapat ketika harus beraktivitas di alam bebas. Keduanya bisa dikonsumsi langsung maupun diolah terlebih dahulu. Selain umbut-umbutan dan juga daun harendong, kita tambahkan rempah-rempah untuk menambah rasa dari masakan ini. Masakan bushcraft emang terkenal lebih simpel dibanding masakan pada umumnya. Tapi jangan salah, walaupun kita menggunakan bahan seadanya dan juga simpel, tapi aromanya belum udah harum. Nah, biasanya kalau harendong ini di sehari-hari dijadikan lalapan, tapi kita mau rebus nih. Mas, udah mateng nih. Oh iya, bisa tuh, Kak. Coba ya. Ya, ini mau pakai garpu apa pakai sendok? Pakai ini aja. Boleh. Umbut rotan memiliki kandungan gizi tinggi, diantaranya tentu saja serat, kalium, dan zat lainnya. Juga berkhasiat untuk mengobati infeksi kulit pada luka. Umbut pakis saji ini teksturnya tuh lebih padat, jadi Iya. kayak lebih keras. Terus ada lembutnya di bagian luarnya. Tapi kalau dibandingin dua-duanya sama-sama nikmat, tapi
umbut pakis haji ini lebih nikmat. Selain mengenyangkan, umbut pakis memiliki khasiat sebagai obat sakit perut dan gangguan pencernaan. Selain untuk menambah serat dalam tubuh, harendong juga bisa berfungsi sebagai obat disenteri. Alam ini sebenarnya sudah menyediakan semua kebutuhan kita, asal kita tahu cara memanfaatkannya. Tapi dalam pemanfaatannya nggak boleh berlebihan, apalagi sampai merusaknya. Ikuti jejak saya, jejak petualang.